Selamat datang di dunia menakjubkan genetika. Mari kita bahas dasar pewarisan sifat, mulai dari DNA dan RNA, hingga bagaimana sifat diturunkan dari orang tua ke anak. Struktur DNA dan RNA. DNA, atau deoksiribonukleik acid, merupakan molekul berbentuk heliks ganda yang menyimpan informasi genetik. Setiap untaian DNA terdiri dari nukleotida yang terdiri dari gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA, atau ribonukleik acid, memiliki struktur heliks tunggal, berperan dalam proses transkripsi dan translasi. Nukleotida RNA terdiri dari gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Hukum Mendel, dasar pewarisan sifat. Hukum kesamaan, yang dimana individu menerima satu alel dari masing-masing orang tua, sehingga memiliki dua alel untuk setiap sifat. Hukum segregasi, yang dimana dua alel untuk setiap sifat memisah saat pembentukan gamet, sehingga setiap gamet hanya membawa satu alel. Sedangkan, hukum independensi, yang dimana alel untuk sifat berbeda diwariskan secara independen, kecuali jika berada pada kromosom yang sama. Pewarisan sifat, genotipe versus fenotipe. Genotipe adalah susunan genetik suatu individu yang menentukan sifat-sifat yang diwariskan. Sedangkan fenotipe adalah ciri fisik atau sifat yang terlihat pada individu yang merupakan hasil dari interaksi antara genetik dan lingkungan. Proses transmisi sifat dari induk ke keturunan. Pertama, pembentukan gamet, yang dimana proses meiosis menghasilkan gamet sel telur dan sperma yang mengandung setengah dari jumlah kromosom induk. Kedua, pembuahan terjadi saat gamet jantan dan betina bergabung, membentuk zigot yang memiliki jumlah kromosom lengkap. Ketiga, perkembangan embrio, yang dimana zigot berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi janin, dan akhirnya menjadi individu baru dengan kombinasi genotik dari kedua induknya. Mutasi gen dan pengaruhnya pada fenotip. Pertama, perubahan urutan DNA, yang dimana mutasi gen terjadi ketika terjadi perubahan dalam urutan nukleotida DNA yang dapat memengaruhi ekspresi gen. Kedua, penyakit genetika, yang dimana mutasi dapat menyebabkan penyakit genetik seperti sickle cell anemia, cystic fibrosis, dan Huntington's disease. Ketiga, evolusi, yang dimana mutasi merupakan sumber variasi genetik yang mendorong evolusi dan adaptasi makhluk hidup. Mutasi gen dan pengaruhnya pada genotip. Pertama, mutasi gen, yang dimana perubahan permanen dalam urutan DNA. Kedua, perubahan genotipe, yang dimana mutasi mempengaruhi susunan genetika. Ketiga, perubahan fenotipe, yang dimana mutasi dapat menyebabkan perubahan sifat. Pengenalan DNA barcoding. DNA barcoding adalah metode identifikasi spesies menggunakan analisis segmen pendek DNA tertentu, seperti gen koi pada hewan atau MATK dan herbicea pada tumbuhan. Teknik ini membandingkan urutan DNA dengan database untuk mengenali spesies secara cepat dan akurat, membantu penelitian biodiversitas, konservasi, dan deteksi spesies baru. Manfaat DNA barcoding dalam identifikasi spesies. Pertama, memungkinkan identifikasi cepat dan akurat spesies bahkan dengan spesimen yang sulit diidentifikasi secara tradisional. Kedua, memiliki tingkat akurasi yang tinggi, menghilangkan kesalahan dalam identifikasi, yang penting untuk konservasi dan penelitian. Ketiga, aplikasi yang luas dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti konservasi, keamanan pangan, dan forensik. Kesimpulannya, DNA dan RNA adalah komponen penting dalam pewarisan sifat. Hukum Mendel menjelaskan cara sifat diwariskan. Mutasi gen dapat mempengaruhi genotip dan fenotip, sementara DNA barcoding adalah alat canggih untuk identifikasi spesies. Memahami genetika membantu kita memahami kehidupan dan dunia di sekitar kita. Sekian, terima kasih.